Oke, baik, kita mulai saja ya untuk pertemuan ke berapa ini? 11 ya, hari ini ya, pertemuan 11 ya. Oke, ya ini sudah muncul di layar monitor? Sudah, Pak. Oke, sudah, baik ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Ya. Pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Bertemu lagi ya pada hari ini sesuai dengan yang kita sampaikan ya, yang kita jadwalkan atau yang saya sampaikan kemarin. Mbak siapa itu saya lupa. Kita akan praktik lagi ya. Itu di pertemuan kali ini kita akan belajar di pertemuan ke-12, sorry saya lupa. Kemarin pertemuan 11, sekarang pertemuan 12. Itu kita akan belajar mengenai fungsi logika, kemudian fungsi logika bertingkat. Oke. Sudah siap semuanya? Gimana? Sehat semuanya? Atau ada yang sakit? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Oke, baik. Kita akan belajar di sini ya, rumus Excel ya, menggunakan fungsi logika sederhana ya, dan logika bertingkat. Oke, kita langsung praktik ya. Oke. Oke, kita akan belajar rumus Excel menggunakan fungsi logika sederhana dan logika bertingkat ya, sesuai dengan di RPS-nya. Nah, apa aja yang akan kita pelajari? Ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi if ya. Fungsi dua. Yang pertama adalah ada fungsi if. Fungsi apa? Fungsi if. Nah, ini untuk apa Pak fungsi if? Ya, fungsi if itu adalah fungsi yang digunakan untuk menampilkan suatu nilai output berupa true atau false dengan menggunakan uji pemenuhan kondisi-kondisi yang ada terhadap sel atau range tertentu. Nah, ini saya tuliskan di sini ya. Nah, biar biar mudah dipelajarinya. Nah, jadi fungsi if ini ya, teman-teman, adalah fungsi ya yang digunakan untuk menampilkan ya, ini untuk menampilkan suatu nilai output berupa true atau false dengan menggunakan uji pemenuhan kondisi-kondisi yang ada terhadap sel atau range tertentu. Nah, kemudian selain ada fungsi if ya, itu nanti juga kita gunakan di dalam logika sederhana dan logika bertingkat. Nah, di dalam fungsi if itu ada formula yang kita gunakan seperti ini formulanya ya. Nah, kalian nanti akan belajar formulanya adalah seperti ini. Saya ganti dulu ke tensi Roman, kemudian ininya. Oke. Nah, fungsinya adalah nanti kalian akan gunakan fungsi if ya, logical test value if true ya,
value if false. Nah, maksudnya apa? Nah, ini saya jelaskan di sini penjelasan dari fungsi ini ya. Yang pertama adalah logical test. Ya, logical test ini adalah ekspresi logika yang diujikan dengan data bersangkutan ya. Nanti ini penjelasan ya, ini penjelasan fungsi ya. Saya jelaskan di sini penjelasan fungsinya. Dan nanti mudah untuk dipelajari kalian. Nah, logical test adalah ekspresi logika yang diujikan dengan data bersangkutan. Nah, selain logical test itu ada apa lagi? Kita ada value if true ya. Di sini ada value if true. Ini pertama logical test. Yang kedua adalah value if true. Nah, dia adalah output ya, teman-teman. Nah, dia itu adalah output yang ditampilkan ketika data memenuhi logical test atau true. True maksudnya adalah benar ya, kalau false itu salah. Nilai variabel teks string ya, itu data dapat ditulis dengan tanda petik ya. Nah, dan nilai variabel numerik angka ditulis dengan tanda petik juga. Nah, itu sama aja. Kemudian value if false. Nah, itu adalah output. Ini saya tulis lagi di sini biar untuk kalian belajar. Nah, kalau di yang kedua itu adalah kita belajar ya mengenai value if false. Itu adalah output yang ditampilkan ketika data tidak memenuhi logical test atau false, itu salah. Kalau yang atas adalah benar, yang bawah adalah salah. Nah, di mana nilai variabel teks atau string dapat ditulis dengan tanda petik sama, dan nilai variabel numerik angka ya ditulis tanpa tanda petik. Nah, kemudian yang keempat, jika value if true atau value if false dikosongkan, maka output default itu output dasar yang ditampilkan adalah teks true atau false. Nah, ini gimana Pak contohnya? Oke. Kita langsung ke contoh ya, ini yang terakhir, penjelasan yang terakhir biar tidak bingung. Nah, ini jika value if true, ini siapa yang baru masuk? Oke, halo, selamat datang Mas Yoga. Halo Mas Yoga, sudah hadir? Mana yang tadi ada Yoga kok terus check out lagi? Ya wis, oke lah, terserah. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan ya. Halo? Iya, Pak. Ya, oke, baik. Nah, ada beberapa yang harus kalian perhatikan, simbol-simbolnya ya. Nanti kalian akan temui, ini saya tulis di sini ya. Simbol dan fungsinya ya, yang perlu diperhatikan penting ya. Nah, kemudian yang paling penting lagi adalah ada penggunaan koma yang minggu lalu saya sampaikan, menggunakan koma atau semikolon. Nah, ini penting. Saya tulis saja ya, ini saya taruh sini, ini penting sekali. Nah, ini penting. Penggunaan koma atau semikolon, tanda petik 2 itu namanya adalah titik koma dan semikolon dalam formula disesuaikan dengan versi Microsoft dan konfigurasi pada komputer Anda ya, komputer teman-teman. Nanti jadi ada yang pakai koma, ada yang pakai titik koma di komputer masing-masing. Kalau di tempat saya pakai semikolon, pakai titik koma ya. Seperti itu. Kemudian ini ada simbol dan fungsi yang nanti bisa kalian pahami dan kalian gunakan. Simbol, kemudian fungsi.
Oke, ini ya adalah simbol yang biasa kita kemarin gunakan ya. Artinya simbol ini artinya untuk penjumlahan ya, pengurangan, perkalian, bagi, persen. Ini untuk pangkat, teman-teman. Ini untuk sama dengan. Ini adalah untuk kurang dari. Ini adalah kurang dari sama dengan ya. Kurang dari atau sama dengan. Kemudian yang ini lebih dari, yang ini lebih dari sama dengan. Kalau yang seperti ini simbolnya adalah tidak sama dengan. Nah, ini perlu diperhatikan. Nanti kita akan gunakan ini, banyak kita akan gunakan di sini ya, di pembelajaran kali ini. Oke, bisa dipahami sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Belum? Halo? Belum, Pak. Oke, belum. Kita contohkan ya, rumus if yang pertama ya. Kita langsung praktek rumus if pertama, bisa? Iya, Pak. Oke. Ini seperti biasa, nomor ini saya gunakan adalah contoh nilai ya, contoh nilai praktikum. Ketika kita ingin buat nilai praktikum itu dia lulus atau tidak ya, dia lulus atau tidak, ini kita akan perhatikan di sini nomor, buat sebelah sini nama, kemudian adalah hasil. Hasil ini nanti yang kita akan gunakan menggunakan rumusnya. Oke. Ya, ini nama. Waduh, panjang sekali. Oke, nomor. Nomornya nanti aja, satu kita tulis. Namanya, kelas ini ada siapa aja? Saya nggak hafal ini, kelas ini ada siapa aja. Bentar, saya cek dulu di ininya. Data ininya. Saya cek dulu di data akademik. Kelas ini, oke, presensi. Oke, kelas ini. Ada nama Anissa ya? Betul? Ada? Ada. Anissa. Terus Diana, terus Reva, Rosiana, terus siapa lagi, Denis, Nur Rohma, terus siapa lagi, Nur Rohma, Rina, ini saya panggilannya adalah Rohmah gitu ya. Terus ini Rina, terus ada Sigit. Ini sesuai data yang saya terima ada Awan. Oke. Nah, kita akan gunakan rumus ini nilainya ya. Ini kita tarik dulu ke bawah seperti biasa. Ganti ya, ada 10. Hasil nilai, ini nilai dulu. Nilai kemudian hasilnya. Nah, nilainya misalkan saya tulis adalah 70, kemudian 75, 78 ya, 74, 79, 80, 85, 84, kemudian 65 gitu ya, kemudian 80. Oke. Nah, gimana Pak cara kita mengetahui menggunakannya gitu. Nah, kita akan gunakan bahwa nilai ya, ini sama dengan if ya, yang di awal tadi if kurung buka, selnya adalah ini pasti muncul ya di sini, logical underscore test value if true ya, ini pakai semicolon di tempat saya, titik koma, kemudian value underscore if underscore true ya, kemudian semicolon lagi, value underscore if underscore false. Nah, ini gimana? Ini adalah selnya. Selnya ini nilai 70 ya. Oke. Bisa kita pahami ya. Kemudian
nilainya berapa yang mau dikatakan lulus ya. Misalkan saya minta yang nilai dikatakan lulus adalah 70 gitu ya. 70. Berarti nilai yang lebih besar ya, ini lebih besar sama dengan di atas simbolnya lebih besar sama dengan ya 70. Oke. Ya. Titik koma, karena tempat saya pakai titik koma, semikolon, tanda petik, ya, itu adalah lulus, ya, titik koma lagi, tanda petik lagi, kemudian titik koma, ya, kemudian tanda petik lagi, tidak lulus. Nah, tanda petik lagi, kurung, tutup. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah jika nilainya lebih dari sama dengan 70, itu dia lulus. Dan kalau kurang dari 70 atau sama dengan 70, maka dia tidak lulus. Kita lihat, buktikan. Nah, munculnya adalah lulus ya. Kita tarik ke bawah. Nah, ini tidak lulus. Ada satu yang tidak lulus. Kemudian apa ya Pak? Oke, kita ganti, kita buktikan. Kita ganti 60 nilainya. Nah, tidak lulus. Kita ganti nilainya di sini misalkan adalah 65. Tidak lulus. Kita ganti nilainya di sini adalah 45. Tidak lulus. Kemudian kita ganti nilainya adalah misalkan 55. Tidak lulus. Oke, secara otomatis maka dia akan menggantinya. Paham sampai sini? Bisa dipahami? Paham, Pak. Ya, mudah? Ya, insya Allah mudah. Oke, sudah dipraktekkan atau belum? Belum dipraktekkan. Oke, baik ya. Kemudian ini yang paling mudah, yang paling dasar. Kemudian berikutnya adalah di formula Excel, sama di formula Excel ya. Sebentar. Sebentar. Sebentar ya. Ini ada yang tanya link. Oke, baik ya. Kita lanjutkan lagi. Oke, kita yang pertama tadi kita praktek sudah di rumus if ya. Nah, sekarang kita akan praktik berikutnya ya, itu kita pakai rumus Excel if and. Nah, if and. Jika dan. Nah, ini saya langsung ke contohnya saja ya, biar lebih mudah gitu. Atau mau dijelaskan dulu? Halo? Dijelaskan seperti tadi, Pak. Oke, baik. Dulu. Oke. Rumusnya yang kita gunakan adalah rumus N ya. Ini berikutnya adalah rumus Excel if N namanya ya. Kita akan praktik
itu adalah rumus Excel if n. Nah, rumus Excel if n itu ya kita bisa gunakan itu menggunakan rumus kayak gini. Nah, sebentar. Oke ya, ini bisa saya ganti dulu kayaknya ini tulisannya kurang bagus. Nah, ini kan lebih enak. Terus no button. Oke. Nah, formulanya ini ya, n logical, karena ini contohnya pakai titik koma ya, nanti disesuaikan ya, tadi yang di atas ini disesuaikan, kalian mau pakai titik koma atau pakai koma atau semikolon. Nah, kalau di tempat saya pakai semikolon. Nah, ini seperti ini. Ini kita rapikan ya. Oke, ini kita rapikan sudah ya. Nah, ini kita bold dulu seperti biasa. Oke, sudah. Terus ini juga sama. Oke. Nah, di sini kita bisa menggunakan apa namanya? 255 operasi logika menggunakan fungsi if ya pada Excel untuk fungsi fundamental logika n ya di dalam apa namanya Microsoft Excel. Nah, penggunaannya ini penggunaannya saya tulis saja. Ini saya tulis, kemudian penjelasannya ya. Nah, ini dapat, saya kasih satu sel lagi. Oke ya, penjelasannya. Dapat menggunakan 255 operasi logika menggunakan fungsi if pada Microsoft Excel. Fundamental logikanya adalah kita pakai n. Kenapa saya tulis adalah rumus Excel if n pada Excel dengan teori matematika modern. Nah, penggunaannya gimana Pak penjelasannya? Saat semua operasi logika logika bernilai benar atau terpenuhi, output yang ditampilkan adalah true atau benar. Nah, ini kayak gini sebenarnya. Ini pakai word text. Nah. Oke. Nah, saat semua operasi logika bernilai benar, ya, ini saat semua logika bernilai benar atau terpenuhi, output yang ditampilkan adalah true, maksudnya adalah benar. Nah, kemudian saat salah satu operasi logika tidak terpenuhi atau salah, output yang ditampilkan adalah false, ya. Nah, ini penjelasan dasarnya. Salah satu operasi logika tidak terpenuhi atau salah, output yang ditampilkan adalah false, ya. Oke, bisa dipahami? Halo? Ya bisa Pak. Oke, sekarang if n ya. Nah, contohnya saya akan ke contoh sekarang. Contoh dari fungsi logika if n. Nah, ini kok muncul gini ya. Oke, baik. If n ya, kita akan contohkan ya. Kita akan contohkan pakai nama-nama ini lagi ya. Tapi kita contohnya adalah pakai gender dan pakai umur. Oke. Ini seperti biasa kita tulis nomor, kemudian apa namanya setelah kita tulis nomor, di sini nama kalian ya. Nanti saya tanya ya laki-laki atau perempuan karena saya tidak hafal semuanya. Kemudian ini kita tulis gender ya. Gender itu adalah jenis kelamin ya, jenis kelamin.
jenis kelamin teman-teman, gender. Kemudian umur, nah ini umurnya misalkan aja nanti. Kemudian ini adalah kandidat. Kandidatnya maksudnya adalah kita pengen dari data ini nama kalian yang ada di sini, kemudian gendernya adalah laki-laki atau perempuan. Nah, umurnya berapa itu kira-kira bisa terpilih atau tidak terpilih. Itu fungsinya adalah itu if and. Nah, jika dan. Nah, jadi ada dua. Kalau yang ini adalah satu ya. Jika nilainya sekian, maka Anda akan lulus atau tidak lulus. Paham? Paham, Pak. Ya, ininya hanya satu ya. Ininya ada satu, apa namanya, yang disyaratkan hanya satu. Ini kan hanya lulus saja ya, nilai lebih dari 70 lulus. Nah, kalau dari yang ini ada dua syaratnya, yaitu umur, gender dan umur. Nah, kita lihat. Ini adalah kandidatnya. Ini adalah kandidatnya. Oke, kita tulis. Nanti saya kasih tahu ya, laki-laki atau perempuannya. Anissa. Ini jelas gendernya perempuan ya. Perempuan. Kemudian umurnya. Berapa Mbak umurnya Mbak ini Anissa? Atau terserah saya isinya? 19 Oh ya, tahun. 19. Oke. Kemudian yang kedua, Vaniza. Nah, Vaniza. Ini berarti perempuan juga gendernya. Nah, umurnya berapa Mbak? Kita umurnya Mbak Vaniza. Sama 19. Halo? Halo, Mbak Vaniza, ada nggak? Halo? Oh, nggak ada. Wes, saya kira-kira aja 18 gitu ya. Nah, ini Mbak siapa nih? Oktiana. Ini Mbak Oktiana perempuan ya? Hadir di sini? Iya, Pak. Ya. Umurnya berapa Mbak Oktiana? 20. 20. Oke. Kemudian Reva, ini perempuan ya? Hadir di Iya, sini? Pak. Hadir. Ya. Umurnya berapa Mbak? 18. 18. Oke. Kemudian ini siapa? Rosiana. Nah, ini perempuan ya. Hadir di sini atas nama Rosiana? Ada, Pak. Ada. Oke. Umurnya berapa, Mbak? 20. 20. Oke. Kemudian Denis. Denis, ini laki-laki atau perempuan ini? Laki-laki, Pak. Laki-laki. Oke, saya tulis laki-laki. Umurnya berapa, Mas? 18, Pak. 18. Oke, baik. Sebentar. Oke. Kemudian Rohmah. Rohmah ini perempuan atau laki-laki? Halo, hadir nggak ini atas nama Rohmah? Halo? Halo? Sinyalnya mungkin jelek, Pak. Punya Rohmah. Rohmah Oh, ya. perempuan, Pak. Oh, perempuan ya? Oke, baik. Sebentar.
Bentar ya, saya ada yang oke. Sebentar. Oke, kemudian Rohmah ya, perempuan ya. Nilai umurnya berapa kira-kira? 18 lah ya, kita ini kan ya. Kemudian atas nama Rina, hadir enggak ini Rina? Ada, Halo? Pak. Ya, perempuan berarti. Umurnya berapa, Mbak? 19. 19. Oke. Kemudian Sigit, ini yang udah keluar ya katanya ya. Iya, Pak. Ya, saya tulis 20 lah. Kemudian terakhir Awan. Laki-laki ini ya, Mas Awan. Iya. Iya, Pak. Oke. Umurnya berapa, Mas? 18, Pak. 18. Oke, sip. Ya. Kita akan gunakan rumus Excel if n ya. Nah, kita tulis di sini rumusnya adalah if sama dengan seperti biasa if ya dalam kurung n ya kurung buka sel gender ini ya sel ini ya sel ini itu sama dengan kita mau cari yang kandidatnya adalah laki-laki. Nah, misalkan kita pilih kandidatnya adalah yang laki-laki. Nah, kita sama dengan titik koma tanda petik di atas. Kita tulis apa? Laki-laki kandidatnya, kita akan cari laki-laki kandidatnya di sini. Ya, koma. Kemudian umur. Nah, umur sel umur kita klik di sini. Sebentar, ini saya pakai titik koma. Nah, oke. Umur ya. Kita pilih yang umurnya lebih dari, misal kita lebih dari apa? 17 gitu ya. Lebih dari 17. Nah, terus habis itu titik koma. Ya. Pokoknya fungsinya enggak jalan. Ini laki-laki ya titik koma terus habis itu sel umur ya habis itu kita cari yang apa umurnya itu kita cari yang umurnya lebih dari 17. Kemudian kurung tutup titik koma tanda petik 2 itu terpilih ya. Pilih kemudian tanda petik 2 titik koma tanda petik 2 lagi tidak terpilih tanda petik lagi kurung tutup.
Oke, sebentar. Kalau kita ganti ini perempuan. Oh iya, saya ini kurang tanda petik ini. Nah, ini maksudnya. Oke, nah maka akan tidak terpilih ya, karena perempuan. Oke, nah ini if, jika, ya yang dicari adalah jika dan. Sel 46 ini adalah gendernya adalah perempuan, tapi saya mintanya adalah laki-laki, ya ketentuan yang saya minta. Jika saya mencari yang laki-laki dan umurnya lebih dari 17 tahun itu akan terpilih, dan kalau umurnya kurang dari 17 tahun dia tidak terpilih. Maka dengan syarat tersebut ini umurnya adalah perempuan gendernya, umurnya 19 tahun, otomatis tidak masuk. Syaratnya yang pertama adalah laki-laki, umurnya lebih dari 17. Berarti sudah tidak masuk ya. Nah, kita lihat, kita tarik ke bawah. Oke. Nah, maka yang akan terpilih adalah yang laki-laki. Ini ada Mas Denis, karena umurnya lebih dari 17, maka dia akan terpilih. Kemudian ini Mas Sigit umurnya 20 terpilih, Mas Awan umurnya 20, 18 terpilih. Nah, sekarang kalau kita pingin ini ya, kita misalkan, benar nggak sih Pak membuktikan bahwa fungsi ini tidak terpilih? Kalau kurang dari 17 ya, kita lihat, kita ganti umurnya Mas Denis ya, itu 16. Dia tidak terpilih, karena syaratnya ada apa? Syaratnya di formula ini, laki-laki umurnya lebih dari 17 tahun, maka dia akan terpilih. Kalau syarat laki-laki dan umurnya dia kurang dari 17 tahun, maka otomatis dia tidak terpilih. Paham sampai sini logikanya? Bisa dipahami? Bisa. Bisa ya? Oke, baik. Kita tulis nomornya 1 sampai 10 ini. Kita seperti biasa, mudah aja, kita nggak usah semuanya, kita buat sistem otomatis. Kalau dengan saya itu harus praktis gitu ya, karena saya praktisi gitu, jadi harus yang mudah-mudah gitu, yang sesuai dengan data-data fakta lapangan yang ada. Oke. Nah ini kita blok aja seperti biasa ya yang saya ajari. Nah, oke, kita bisa pakai ini kalau mau cepat. Biasanya saya pakai cukup kontrol bold di keyboard ya. Kalian tekan CTRL barengan dengan huruf B. Maka ini akan jadi bold. Nah, itu aja, nggak usah pakai ini, belum terbiasa, oke, nggak apa-apa. Nah, kita rapikan. Nah, kita rata tengah. Biasanya kan kalian klik ini ya, center ya. Kalau saya biasanya pakai CTRL E. Ya, biar ini kok nggak mau. Aja lah. Oke, biasanya kalau saya pakai CTRL E terbiasa. Oke, kita pakai border ini biar lebih cepat. Nah, tapi ya, kalau misalkan kita pengennya Pak ini perempuan, ganti perempuan. Oke, kita ganti perempuan misalkan yang terpilih syaratnya. Nah, terpilih kan? Nah, kita ganti ke bawah. Blok. Nah, maka yang laki-laki jelas tidak terpilih, ada 3 sudah tersingkirkan. Nah, tapi kalau perempuannya dia minta umurnya 17 tahun, maka dia tidak terpilih ya. Nah, kalau kita minta umurnya sekarang adalah kurang dari 17 tahun misalkan. Ya, kurang dari 17 tahun ini misalkan, ini adalah kurang dari 17 tahun. Nah, tidak terpilih. Iya enggak? Tuh, pasti banyak yang tidak terpilih. Nah, kalau ini kita ganti 16 terpilih. Ini kita ganti misalkan 15 terpilih. Ini ganti 14 terpilih. Ini ganti 18 tidak terpilih. Ya, masih 18 tidak terpilih. Kalau kita ganti 12 terpilih. Paham sampai sini? Paham, Pak. Paham ya? Mudah dipahami apa yang saya sampaikan? Ya, insya Allah mudah. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke berikutnya, yaitu adalah fungsi Excel untuk if or. If or adalah jika atau.
Nah, ini gimana Pak? Jika atau, oke, saya akan jelaskan. Jika atau. Nah, sekarang jika atau ya. Nah, kita tulis di sini bawahnya. Rumus Excel. Nah, untuk apa? If or, ya, fungsi if dan or. Oke. Kita buat dulu seperti biasa. Nah, penjelasannya gimana? Ini sama penjelasannya, rumus Excel or ini juga digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih operasi logika dengan nilai kebenaran salah saat semua operasi logika matematika tidak terpenuhi ya, sama halnya dengan N, yaitu Anda dapat menggunakan 255 operasi logika dengan formula OR. Nah, saya tulis di sini ya penjelasannya ya. Nah, oke. Ini kita tulis di sini. Nah, ini ya bisa dituliskan. Kita pakai Times New Roman biar kelihatan semuanya. Nah, oke, penjelasannya. Rumus Excel or ya juga digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih operasi logika dengan nilai kebenaran salah saat semua operasi logika tidak terpenuhi. Sama halnya dengan N yang ini, N, ya, Anda dapat menggunakan 255 operasi logika dengan formula OR. Oke? Nah, formulanya apa Pak? Formulanya? Oke, formulanya mudah sama seperti tadi. Kalau kita tadi berbicara N logika, ya, logikal 1, 2, ya, 2 sama terserah, whatever, ya. Kita pakai ini, or logika 1, 2. Sama atau beda? Sama, nggak ada bedanya. Oke, ini kita pakai ini, kita pakai ganti Times New Roman, biar lebih bagus. Oke. Nah, penggunaannya gimana Pak penggunaannya? Oke, kita lihat penggunaannya. Yang pertama adalah salah satu operasi logika terpenuhi ya atau output yang dihasilkan adalah benar. Jadi salah satu operasi logika yang terpenuhi maka dia akan benar. Dan saat semua operasi logika tidak terpenuhi, output bernilai false. Itu artinya salah. Nah, itu seperti itu. Mudah. Contohnya gimana Pak? Oke, kita akan contohkan. Kalau Excel ini nanti perlu saya bagikan di e-learning atau enggak? Dibagikan, Pak. Supaya bisa dilihat. Oke, baik. Nanti saya bagikan ya. Bentar, kita ganti Times New Roman. Nah, kalian sembari nanti kalian praktik ya. Kalau nggak praktik, nggak bisa nanti. Ya. Oke. Kita sekarang biasanya adalah apa ya? Kita pakai ini aja. Kita akan menghitung bonus ya biasanya. Biasanya kalian akan gunakan ini menghitung bonus penjualan ya dari kalian, misalkan kalian sebagai seorang marketing. Nah, ini nama-namanya adalah sebagai marketing ya. Sama kita tuliskan nomor namanya siapa, karena kita akan apa namanya menjadi marketing, kalian semua kita akan contohkan, kita akan menghitung bonus penjualan dari teman-teman sebagai marketing ya pada sebuah perusahaan ya. Nah, kita lihat nanti di mana setiap marketing yang datangnya tepat waktu ya atau dapat menjual lebih dari 15 produk, dia akan mendapatkan bonus 10.000. Nah, jika apa namanya marketing itu datangnya terlambat dan tidak mampu menjual target ya 15 sesuai dengan target atau nanti kita tentukan, dia akan dapatkan denda 1.000 per produk. Nah, biasanya ya ini akan kita gunakan. Nah, kita lihat itu daya tangan ya, ini penting ini disiplin penjualan, kemudian progres. Nah, namanya kita kopikan aja lah Pak, nggak usah kelamaan. Oke.
Nah, langsung ya, sudah kita kopikan. Kedatangannya. Nah, kedatangannya gimana? Nah, misal ini kita tulis telat, gitu ya. Tepat waktu, ya. Tepat waktu. Kemudian ini telat juga. Misalkan ini tepat waktu, ya. Ini tepat waktu. Ini telat. Misal tepat waktu, tepat oke doang. Tepat waktu, telat. Misalkan ini tepat waktu. Oke. Penjualannya, misalkan ini bisa jual produk sampai berapa ya, 18, ini cuma 9, ini cuma 10, ini cuma 7, ini 6, ini 11, ini 12, ini 15, ini 17, ini 14 ya. Nah, gimana Pak cara kita menghitungnya? Nah, gampang, mudah, tidak usah bingung-bingung. Kita pakai fungsi if or, jika atau. Nah, karena kita tadi pengen tahu marketing atau teman-teman yang bisa menargetkan barangnya banyak dan datanya tepat waktu ya. Nah, maka kita akan buat bersamanya seperti ini fungsi logikanya. If, jika, atau or, ya. Nah, kedatangan, klik kedatangan, ya, sama dengan kita butuh orang yang tepat waktu, berarti kita tulis tepat waktu, oke, tepat waktu, titik koma, semicolon, karena saya pakai semicolon, ya, penjualan, ini semicolon, kita klik yang di bagian penjualan, ya, sini, klik penjualan. Kita pengen yang sesuai target, misal targetnya adalah 10, ya, lebih dari sama dengan 10, ya. Kemudian tutup kurung, ya, tutup kurung, kemudian apa? Titik koma. Nah, tadi saya bilang bonusnya berapa? 10.000. Ya, 10.000. Oke. Kemudian titik koma lagi, kurung buka. Penjualannya berapa? 10 tadi ya. 10 minus apa? Penjualan. Klik lagi minus ini penjualan. Ya, tutup kurung. Dikali berapa? Dikali 1000. Tutup kurung. Nah, maka dia akan dapat bonus berapa? 10.000. Pak, ini gimana Pak? Kita mau coba ya munculnya rupiah. Oke, mudah. Kita klik kanan, ya. Kemudian format cell, ya. Kita pilih accounting. Nah, pasti akan muncul seperti ini. 10.000 rupiah. Kita tarik ke bawah. Cret. Nah, sebentar, ini ada yang salah nih fungsinya. Sebentar, ini kita ini dulu. Fail series. Oke, 10. Ini seharusnya dia tidak dapat 10.000, tapi dia akan didenda 1.000.
Bentar, kita lihat fungsinya yang salah mana. Seharusnya ini ada yang salah ini. Ini lebih dari 10. Oke, kalau misalkan ini dapat 8. Oh, iya, saya paham. Ini sebentar, ini kita pakai basic dulu. Ini nilainya belum dirupiahkan. Ini general aja. Sebentar. Ini fungsinya benar. Ya, kalau misalkan saya tulis ininya adalah 15, misalkan targetnya 15. Oh, dan ini kita tulis 15. 7.000. Berarti, oh ya benar. Oh ya, nah ini maksudnya adalah, oh ya benar. Ini 10.000, kalau dia lebih dari sama dengan 15, maka dia akan dapat 10.000. Tapi kalau dia kurang dari 15, bonusnya dia itu akan dikalikan 1.000. Ya, jadi karena dia akan 8, berarti bonusnya dia dapat 7.000 dikurangi, ya 15 dikurangi ini 8, ya berarti berapa? 7 ya. 7 dikalikan 1.000 berarti 7.000 ya. Paham sampai sini? Halo? Oh, Pak. Paham ya? Oke, sebentar. Ini saya paham. Ini sebentar. Nah, ini kita buat rupiah lagi nggak apa-apa. Nah, oke, kita buat rupiah lagi. Nah, kalau ini misalkan datanya oke. Ya, oke. Kalau misalkan data yang tepat waktu, ya, ini datangannya tepat waktu, dia dapat sesuai targetnya ya, itu seperti itu. Oke, ini kita belum pakai ini. Borders. Oke, ini kita bold biar lebih rapi. Kita klik sini. Nah, ini kita klik di center. Oke. Ya. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya? Oke, bisa, Pak. Oke, baik. Sekarang selanjutnya kita ke if bertingkat ya atau majemuk. Istilahnya seperti itu. Nah, di dalam rumus if bertingkat, sini saya tulis rumus Excel if bertingkat ya atau majemuk ya, atau istilahnya yang nyebutnya nested if ya. Nah,
kita blok. Nah, oke, kita kontrol B ya. Bold samalah kita pakai ini biar lebih rapi. Nah, secara umum ya, ini sama saja. Ini secara umum rumus if bertingkat itu penggunanya sama saja dengan if tunggal yang di atas-atas ini, itu sama. Nah, if bertingkat ini memanipulasi variabel atau value if false sebagai nested if atau perjabangan dari if. If itu artinya adalah jika ya. Nah, itu seperti itu. Ini kita rapikan. Kita ganti Times New Roman. Oke. Ya. Nah, fungsi logikanya itu gimana, Pak? Nah, fungsi logikanya pakai rumusnya kayak gini. Cukup agak panjang karena kita bertingkat, ya. Nah, ini kita ganti Times New Roman. Ini kita no further. Oke. If logical T1 sama ya, value nilainya, ini logikanya, ini nilainya, ini logikanya, ini nilainya. Karena bertingkat. Jadi ada logikanya, kemudian ada nih nilainya. Nah, gimana Pak? Kita akan gunakan. Nah, ini biasanya saya kelompokkan untuk mengetahui nilai ya, nilai dari mahasiswa. Nah, gimana nilainya? Oke, kita kelompokkan sama kayak atas. Contohnya ya, penjelasannya itu tidak berbeda jauh dengan yang atas, penjelasannya sama saja. Cuma kita bedanya adalah di bertingkat ini itu kita ada logikanya dan ada nilainya. Mudahnya seperti itu. Apa namanya untuk bisa dipahaminya. Nah, kita sama, kita tulis nomor, kita tulis nama di sini karena kita akan gunakan nilai. Contohnya kita akan tulis nilai dan ini kita akan gunakan ini termasuk ke kelompok mana gitu ya. Kelompok. Jadi gini, saya akan membuat sebuah data itu untuk mengetahui pengelompokan nilai mahasiswa ya, yaitu di mana 1 itu adalah kurang, 2 adalah cukup, 3 adalah baik, dan 4 adalah sempurna. Akan dilakukan pengelompokan nilai itu dari 10 mahasiswa yang ada di sini. Nah, namanya di sini yang ada. Kita pakai nama ini. Kita copy saja, langsung kita pastekan ke sini. Nah, tadi karena saya sudah menyampaikan saya akan melompokkan nilai berdasarkan 1, 2, 3, 4, di mana 1 kurang, 2 cukup, 3 baik, dan 4 sempurna, ya kita tulis saja, misalkan, ini adalah nilainya 3, 3, 2, 1, 1, 4, 4, 2, 3, 4. Nah, misalkan seperti itu. Nah, gimana Pak caranya pakai fungsinya ini? Oke, gampang, mudah. Sama dengan if. Ya. Kurung buka. Nilainya berapa? Nilainya. Nilai ininya diklik. Ini nilai ininya saja. Wah, ini salah ini. Bawah saja. Tarik ke bawah. Yes. Ya. Kemudian apa? Sama dengan 1 ya, titik koma kurung tanda petik itu adalah kurang ya, tadi saya sampaikan 1 adalah kurang, tanda petik lagi titik koma if jika lagi kurung buka lagi, kemudian ini lagi, klik ini lagi, kemudian sama dengan 2. Nah, fungsinya apa? 2 titik koma, tanda petik lagi, 1 kurang, 2
Cukup. Oke. Titik tanda petik lagi. Kemudian apa? Titik koma lagi. If lagi karena bertingkat. Kurung buka lagi. Nilainya berapa? Klik lagi ini sama dengan 3 titik koma, semikolon titik koma, kemudian tanda petik. 3 apa? Baik. Tanda petik. Ya. Kemudian apa lagi? Titik koma lagi. Terus apa Pak? Titik koma lagi. If lagi. Ya. Kurung buka. Nilainya lagi. Berapa sama dengan 4. Titik koma. Tanda petik. Berapa 4 tadi saya sampaikan? Sempurna. Sempurna. Tanda petik. Kemudian apa? Kurung tutup. 1. Nah, berapa? 2. Yang kedua, 3. Fungsi yang ketiga, ini yang ini dia akan geser ya, nilai yang ini dia akan pasti akan geser, ngasih tahu. Ini yang keempat. Nah, berarti sudah tidak ada fungsi yang tidak ada di dalam kurung. Ya. Coba kita hapus. Nah, pasti dia akan muncul ya, yang di bawah ini, keterangannya di bawah ini. Bisa dipahami? Iya, Pak. Ya, oke. Ini yang di bawah sini. Ini ya, yang di bawah sini pasti akan muncul. Berarti ini artinya apa? Ini ada yang kurang. Kalau lengkap, nah, ini berarti tidak muncul. Kemudian nama Pak, enter. Baik. Langsung kita dapatkan nilainya baik. Karena 3. Kita tarik ke bawah. Nah, sini keterangan. Kita kasih keterangan. Ya. 1 kurang, kemudian apa namanya, kita kasih keterangan aja lah di sini, ini hapus saja titik 2 ya keterangannya. Satu kurang 2 apa cukup ya, 3 baik, 4 sempurna. Ini keterangannya. Ini kurang. Oke, kita tulis 1. Tarik ke bawah. Selesai garis. Kemudian kita pakai border. All border. Kita bold ini. Oke. Oke. Bisa dipahami sampai sini? Mudah? Bisa, Pak. Saya sekarang berarti pertemuan ke berapa? 12 ya. Kita save dulu ya. Nah, pertemuan 12. Oke, baik. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup, bisa dipahami atau mau dipraktekkan dulu? Halo? Halo? Halo, Pak. Ya, Pak. Ya, gimana? Ada yang mau ditanyakan enggak? Belum ada, Pak. Sudah dicoba belum? Sedang dicoba. Oke, baik. Ya, kalau
nggak ada, saya akhiri karena pertemuan hari ini sesuai dengan yang kita tulis di LPS ya. Yang saya plankan adalah kita belajar tentang fungsi logika sederhana dan logika bertingkat. Kalian coba yang ini, kalian praktekkan ya. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, kalau misalnya kalian menemui kasus lain gitu ya, Pak, saya mau coba ini gitu. Nah, silakan, nggak apa-apa, nanti pertemuan minggu depan ya. Nah, untuk pertemuan minggu depan, kita akan belajar di fungsi yang lebih bertingkat lagi, yaitu di fungsi lookup dan follow up. Di sini sih RPS adanya fungsi lookup ya, tapi nanti saya akan tambahkan fungsi di fungsi lookup dan follow up. Nanti seperti apa kita lihat. Kita lihat kalau misalkan mampu untuk langsung ke follow up ya kita follow up. Kalau belum ya kita sampai fungsi ke lookup. Itu kayak gitu. Gitu? Teman-teman ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ya. Karena nanti ada fungsi lookup, ada fungsi follow up, ada fungsi lookup. Mau semuanya atau nanti kita lihat ininya ya dari apa kalian seperti apa nanti kita lihat hasilnya ya. Nanti kalau oke ya nanti saya akan naikkan ke follow up dan lookup. Nanti kalau belum ya kita di fungsi lookup dulu. Lookup ada 3, lookup, follow up, dan follow up. Itu biasanya untuk apa? Untuk menentukan gaji. Itu kayak gitu, berdasarkan pangkat golongan. Ketika kalian nanti bekerja, apalagi kalian di di manajemen ya, itu nanti akan penting sekali. Jadi seperti itu. Oke, cukup sampai sini bisa dipahami, mudah. Mata kuliah saya mudah, bisa dipahami. Prakteknya? Insya Allah mudah, Pak. Oke. Ya, nanti saya share ya, langsung saya share di e-learning ininya sama record videonya. Gitu? Cukup? Iya, Pak. Cukup. Cukup, Oke. Pak. Baik, ditanyakan ya. Sudah jelas. Sudah jelas ya. Oke, baik. Jangan lupa dicoba kalau kalian menemui kasus apa, Pak, kalau saya punya kasus seperti ini seperti apa? Ya silakan ditanyakan aja nanti minggu depan kita bahas, kita diskusikan. Itu teman-teman mahasiswa, dengan saya nggak usah terlalu teoritis gitu ya, tapi kita lebih banyak praktisnya seperti apa, implementasi ketika yang akan digunakan di kalian seperti apa dan bagaimana. Nanti misalkan, Pak ini saya menemui seperti ini gimana? Kalau berkaitan dengan gaji, bonus tadi sudah saya sampaikan, kemudian nanti minggu depan kita akan belajar tentang follow up, follow up, dan help up. Gitu teman-teman, ya. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat pagi, tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah hadir dan mohon maaf apabila ada kekurangannya dan kesalahannya. Jangan lupa terus belajar, terus berkarya ya di pandemi COVID-19 ini. Sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.